oknum jasa peras tersangka, Azam bilang itu rezeki. Nah, lucunya lagi beritanya. Istri kaget ada transfer masuk 8M. Aduh, kacau. Enak ya sekolah tinggi-tinggi, cuman kalau buat ujungnya korupsi, aduh, oknum. Sekolah tinggi S1, S2, S3 ya, Makin banyak anak umat Islam yang subscribe media-media Islam daripada kita subscribe media-media maksiat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Al-Fakir Abi Faisal. Pada kesempatan hari ini saudara, Rabu 16 Juli 2025. Bagaimana keadaan saudara dan keluarga? Semoga semuanya sehat, mulia, barokah, amin, Allahumma amin. Pokoknya masih panjang umur perubahan, panjang umur perjuangan. Nggak mau berubah, nggak mau berjuang. Otak mana otak. Apalagi menganggap korupsi itu, hasil uang korupsi itu adalah rezeki. Otak mana otak, ijazah mana ijazah. Aduh, sekolah tinggi-tinggi, korupsi dibilang rezeki. Hah? Ini ada berita nih saudara, dari Warta Kota Tribun News. Kasus oknum jasa peras tersangka, Azam bilang itu rezeki. Nah, lucunya lagi beritanya. Istri kaget ada transfer masuk 8M. Aduh, kacau. Enak ya sekolah tinggi-tinggi, cuman kalau buat ujungnya korupsi, aduh, oknum. Sekolah tinggi S1, S2, S3 ya, S apalah namanya ya kan. Cuman buat membodohi rakyat, masa begitu? Atau nyumbang katanya sih buat pesantren, katanya buat yayasan ya kan. Korupsi itu ya kan. Masa nyumbang pakai duit haram, dipakai umroh pula, dipakai buat pesantren pula. Ini masuknya apa, saudara? Masuknya melecehkan ibadah ya kan. Masa udah yang halal, yang haram jelas, yang subhat antara halal dan haram di tengah-tengah itu jelas. Masa iya uang korupsi buat pesantren, buat umroh segala macam? Otak mana otak, kacau. Jangan halalkan yang telah Allah itu haramkan. Ini malah dibulak-balik oleh oknum jaksa ini. Yang Allah bilang haram, dibilang halal. Yang dibilang halal, dibilang haram. Korupsi terus dibilang halal. Uang korupsi ya kan, uang nyolong ya kan, uang maling, buat pesantren dibilangnya halal. Percuma sekolah tinggi kalau nggak tahu mana baik, mana buruk ya kan. Cuma oknum pejabat di negeri kita ini paling nyaman udah hidupnya, paling nyaman. Gaji tiap bulan ada, mobil dinas ada, rumah dinas ada, insentif ada, fasilitas ada, segala macam sarana prasarana ada. Masa nggak cukup juga sih? Otak pakai dong. Nah, tapi namanya juga manusia ya kan. Manusia yang notabene apalagi sekuler ya kan, yang ada di pemikirannya cuman asasnya manfaat atau tidak, maslahat atau tidak. Bukan lagi bicara tentang wajibkah, sunnahkah, fardukah, mubahkah, makruhkah, haramkah. Nggak ada kayak gitu. Ini namanya orang sekuler, fasludin anil haya, kan selalu merasa kurang terus. Walaupun udah jabatnya, udah gajian, udah tunjangan, udah THR, udah preketek, tapi masih kurang aja. Korupsi juga 8M. Hah, nilainya recehan lagi kan. Nah, selalu merasa kurang ya kan. Nah, apalagi nggak takut melakukan yang namanya diduga kejahatan kayak korupsi dan lain sebagainya macamnya. Miskin, mental miskin ini namanya ya kan. Kalau orang mental kaya itu ya, kita bicaranya bukan uang ya, bicaranya bukan harta, kita bicaranya mental. Kalau mental kaya, dia nggak akan pernah gini nih. Berapapun alhamdulillah, berapapun alhamdulillah. Hari ini toko rame, hari ini toko sepi, alhamdulillah. Kalau mental kaya, kalau mental miskin, dia udah kaya, mau kaya lagi, mental miskin. Jadi hidupnya di otaknya itu ya, cuman merasa selalu kekurangan uang terus kan begitu. Padahal kan aduh, kacau. Ini sayangnya nih, kalau negeri kita saat ini urgensinya tidak ditegakkan syariat Islam secara kafah. Jadi yang namanya oknum pejabat ini akan terus ada. Ibarat lingkaran ya kan, circle, ibarat lingkaran setan, habitat setan akan selalu ada lingkaran itu ya kan. Mau dia awas soleh kayak mau apa, tetap aja pasti ada oknumnya. Karena ini bertolak belakang dengan sistem Islam. Nabi SAW, apalagi sepeninggal Nabi SAW, para khulafaur rasyidin itu mengangkat pejabat, mengangkat amir pasukan atau siapapun itu berdasarkan apa? Oh, berdasarkan tinggi badan. Oh, berdasarkan ijazah. Bukan. Berdasarkan akademik, berdasarkan apa? Mengangkat pejabat itu. Kalau sesuai dengan Islam yang dilakukan oleh Nabi SAW, berdasarkan takwa. Ya kan? Takwa. Karena Nabi SAW pernah bersabda, "Iza amaro amiron ala jaisin aw sariyatin aw sohu fi khosotihi bi taqwallah."
Nabi dulu karena Rasulullah SAW ketika dulu ingin mengangkat pemimpin amir pasukan atau pemimpin apapun, fi qosotihi bitaqwa Allah. Syarat-syaratnya minimal dia tuh takwa dulu kan gitu. Nggak kayak begini. Kalau udah kayak gini coba, siapa yang salah? Orang, ya cuma orang disalahin. Akan selalu ada yang kayak gini, ya kan? Yang salah ya tentulah sistemnya. Nah, sistem inilah yang notabene bertolak belakang dengan aturan Nabi SAW, dengan aturan Islam. Sehingga kasus oknum-oknum kayak gini nggak akan ada lagi. Ya mungkin itu saja dari Al-Fakir. Mohon maaf atas segala kekurangan. 8M masuk, istrinya kaget, ada oknum jaksa peras tersangka. Aduh, ini baru sekali ya, baru sekali ketahuan. Kalau yang nggak ketahuan lebih banyak lagi mungkin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.